Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya, termasuk salat fardu Jumat berjamaah ini, salat fardu yang lainnya, dan ibadah-ibadah fardu lainnya yang mestinya kita lakukan, karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Dan tentu saja kita kuatkan ibadah kita dengan melaksanakan sunnah, anjuran yang bernilai pahala buat kita. Semoga takwaan kita semakin hari semakin bertambah, dan harapan kita benar-benar siap ketika dipanggil oleh Allah, karena kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita tiru perilaku beliau, kita amalkan dalam keseharian kita, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di yaumil akhir. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib membawakan judul tentang 3 alasan seseorang berbuat dosa. Dosa adalah ganjaran atas perbuatan buruk yang kita lakukan, kebalikan dari pahala. Pahala perbuatan baik yang kita lakukan lalu mendapatkan ganjaran baik pula dari Allah. Maka dosa adalah perbuatan buruk yang kita lakukan, yang dilarang oleh Allah kita lakukan, tapi dilakukan, maka diganjar dengan dosa. Kita semua tentu ingin diri kita ini tidak berdosa. Tapi dalam kehidupan kita ini tentu saja kita melakukan perbuatan dosa. Yang membedakan dosa kita dengan orang lain itu hanya volumenya. Ada orang yang besar volume dosanya, ada orang yang sedang, ada orang yang kecil. Kalau orang yang tidak berdosa itu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ma'sum. Ma'sum itu adalah terpelihara dari perbuatan dosa. Nabi Adam alaihissalam saja berbuat dosa. Ketika Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian hampiri, maksudnya Adam dan istrinya Hawa, pohon ini, pohon khul, buah khul. Tetapi ternyata dihampiri dan bahkan memetik buahnya, bahkan memakannya. Berdosa ya. Lalu Adam, nenek moyang kita tersebut, berdoa memohon ampun kepada Allah karena telah melanggar perintah Allah, telah menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa tersebut. Lalu doanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, perbuatan dosa ini kenapa bisa kita lakukan? Nah, paling tidak menurut khatib ada 3 alasan kenapa seseorang atau kita itu bisa berbuat dosa. Alasan yang pertama adalah bahwa seseorang berbuat dosa itu adalah karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang negatif, walaupun tidak semuanya. Kita harus punya nafsu untuk makan, karena makan itu untuk hidup. Walaupun jangan kita balik, hidup bukan hanya untuk makan. Nafsu syahwat kita harus miliki, karena untuk kita laki-laki dan perempuan bisa melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menikah, sehingga ia tersalur dengan baik. Tetapi dia akan menjadi dosa ketika hubungan layaknya suami istri tapi tidak dilakukan dalam ikatan pernikahan. Ada orang yang melakukan kumpul kebo, ada orang yang jajan sana sini, itu perbuatan dosa. Dan nafsu syahwat itu mendorong orang untuk melakukan.
Makanya dalam Al-Quran, jangan engkau hampiri zina, la taqrabuz zina, jangan kalian hampiri zina. Menghampirinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena sebelum orang sampai kepada tahap melakukannya, orang menghampirinya dulu. Orang melihat video, gambar yang mengandung pornografi dan porno aksi. Tadinya cuma melihat, lalu ingin mempraktekkannya. Makanya melihatnya itu sudah menghampiri zina itu sendiri. Sehingga banyak orang yang terjerumus karena penyakit tersebut. Jadi kalau kita berbuat dosa itu yang pertama penyebabnya adalah terlalu mengikuti hawa nafsu. Maka hawa nafsu yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk kita hilangkan, tetapi hawa nafsu yang ada pada diri kita itu memang harus ada, tetapi dikendalikan. Bulan puasa ada keinginan kita untuk makan di siang hari, makan nasi lauk pauk yang ada di rumah kita, kita yang membelinya dari gaji kita, dari penghasilan kita yang halal. Tetapi karena kita puasa, maka kita dilarang untuk makan di siang hari. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berpuasa, mengendalikan hawa nafsu kita untuk makan dengan tidak memakan makanan di siang hari, karena kita puasa. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melewati batas. Allah melarang kita, jangan kita mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, hingga hawa nafsunya itu menjerumuskan. Orang-orang yang melakukan free sex atau seks bebas, ketika mereka mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menikah tapi bergonta-ganti pasangan, yang terjadi kemudian mereka mengidap penyakit AIDS. Kita tahu penyakit AIDS itu tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Maka wajar kenapa Allah melarang kita, jangankan melakukannya, menghampirinya saja kita tidak dibolehkan, karena itu membahayakan untuk kesehatan kita. Lalu alasan yang kedua orang berbuat dosa adalah kesempatan. Seorang maling lewat di depan rumah orang, tadinya dia bukan maling, tapi dia menjadi maling ketika melihat handphone tergeletak di depan rumah orang tersebut, di teras rumah, pintunya tidak tertutup. Lalu dia melihat kiri kanan tidak ada orang, ini ada kesempatan, lalu ia mengambil handphone tersebut. Seorang yang memegang uang banyak, apakah bendahara atau siapapun itu, uang begitu banyak, dia melihat tidak ada orang yang tahu kalau dia mengambil uang tersebut. Hanya dia yang tahu. Dia lupa bahwa Allah melihat apa yang ia lakukan. Lalu terjadilah tindakan korupsi. Terjadilah orang mengambil yang bukan haknya, padahal ia diberi wewenang untuk menjaga itu. Ini dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena ia memiliki kesempatan. Ada kesempatan kita untuk melakukan kemaksiatan, tapi kita tidak lakukan karena kita tahu Allah melihat apa yang kita lakukan. Ada dorongan kita untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Tidak ada orang yang melihat kita kalau kita mengambilnya, tapi kita sadar bahwa Allah melihat kita, sehingga kesempatan itu tidak kita ambil untuk berbuat dosa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 108, Allah mengingatkan kita, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Apa kata Allah? Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.
Orang mengambil sesuatu itu mungkin nggak tahu oleh manusia, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Lalu kata Allah, padahal Allah beserta mereka. Maksudnya Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai. Maksudnya orang-orang yang punya rencana untuk melakukan tindakan tidak terpuji, untuk melakukan kejahatan, tapi Allah tidak meridai rencana mereka itu. Lalu kata Allah, dan adalah Allah maha meliputi, mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, seorang koruptor itu bukan tidak tahu dia bahwa dia mengambil yang bukan haknya. Seorang maling itu bukan tidak tahu dia telah mencuri punya orang lain. Seorang pembunuh tidak mungkin tahu dia bahwa membunuh itu adalah perbuatan dosa dan tindakan kriminal berat. Tapi mereka kadang-kadang melakukan itu karena mereka memiliki kesempatan. Mereka niatkan betul untuk melakukannya, sehingga mereka terjerumus dalam lembah dosa. Lalu yang ketiga, kenapa orang berbuat dosa? Alasannya adalah karena pengaruh lingkungan. Kalau kita mencari rumah, kita akan bertanya, dekatkah rumah saya itu dekat masjid? Lingkungannya orang baik-baik tidak? Itu betul. Ketika kita membeli rumah, kita tanyakan bagaimana lingkungan airnya di sana, bagus tidak, ada pencemaran tidak. Bagaimana orangnya di sana, profesinya orang baik-baik atau orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup nanti di sana beserta keluarga kita, anak kita. Jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Karena sebuah lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter. Itu tidak perlu heran kenapa orang luar Jogja lebih kasar ngomongnya, lebih seru suaranya, karena itu pengaruh lingkungan mereka. Kenapa orang Jogja lebih halus bahasanya, tutur keramanya, karena memang dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka lingkungan itu sangat mempengaruhi dimanapun kita berada. Bahkan diumpamakan, kalau kita ingin tahu kita itu dipengaruhi oleh sesuatu yang kita, di mana kita berada, cobalah kita, badan kita tidak wangi, masuklah kita ke toko parfum. Kita lihat-lihat, walaupun kita tidak jadi membeli parfum, lalu kita keluar, dipastikan kita keluar dari toko parfum itu, aroma tubuh kita wangi dan harum. Kenapa? Karena kita masuk ke tempat yang wangi, dipengaruhi di mana kita berada saat itu. Sebaliknya, walaupun kita sudah pakai parfum, sudah bersih, masuklah ke warung atau ke toko yang di situ dijual benda atau makanan yang berbau, taruhlah seperti terasi. Walaupun kita tadinya wangi, begitu kita keluar dari toko atau warung terasi itu, maka dipastikan tubuh kita akan berbau terasi. Begitulah lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka carilah lingkungan yang baik, ciptakan lingkungan yang baik, karena lingkungan itu mempengaruhi karakter dan perbuatan kita. Dan lingkungan pertama yang mempengaruhi kita adalah keluarga kita. Baru tetangga di sebelah kita, baru di tempat kita sekolah atau belajar, baru di tempat kita bekerja, lalu dengan siapa kita bergaul, karena itulah yang akan mempengaruhi kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 3 hal tersebut semoga bisa kita antisipasi dengan sebaiknya. Jangan sampai kita berbuat dosa karena hanya terpengaruh oleh 3 hal tersebut. Awas dirilah kita, apalagi di tahun 2024 ini kita punya semangat, punya niat agar kita lebih baik di tahun 2023 yang lalu. Semoga Allah meridhai niat dan langkah kita.